Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita dalam hidup ini menjaga hidup kita dengan pola makan yang sehat. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya sangat setuju supaya apa? Kita terhindar dari yang namanya sakit penyakit. Haleluya. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita lupa ada satu buah penyakit rohani yang kita juga kalau kita nggak jaga itu bisa datang kepada setiap kita. Ya, entah kita anak Tuhan kah, entah kita yang sudah berkata kita hamba Tuhan kah, atau siapapun itu juga tidak ada yang kebal. Oleh sebab itu kita harus jaga ya supaya kita nggak sakit rohani hanya karena satu virus, yaitu namanya apa? Virus iri hati. Haleluya. Yuk kita sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan. Kita buka sama-sama dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya masih mendapatkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya, saudara terkasih dalam Tuhan, masih terbelenggu sama penyakit virus iri hati ini, saudara. Sehingga apa yang terjadi, ya, mereka hidupnya tidak mengalami terobosan. Mereka hidupnya tidak mengalami breakthrough, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau ditanya penyebab iri hati itu apa? Banyak, ya. Dan paling banyak contohnya karena prestasi, ya, karena uang, karena penampilan fisik, karena karir, ya, bahkan hari-hari ini karena postingan media sosial pun orang bisa iri, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ayo, kalau kita yang sedang ada di dalam kondisi seperti ini, kita sadar bahwa ini adalah virus rohani yang tidak sehat, yang menggerogoti ya kerohanian kita, ya kemajuan, kedewasaan kerohanian kita sedang digerogoti, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menghancurkan ya supaya kita tidak menjadi anak-anak kerajaan yang sesuai dengan kehendak raja kita. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu untuk kita menang dari virus kerohanian, yuk kita belajar. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang punya iri hati, contoh ya pembunuhan pertama Kain dan Habel itu karena iri hati, bukan? Haleluya. Dan akhirnya Kain hidupnya karena iri hati. Dia dibuang, dia menggembara seumur hidupnya, menjadi petualangan ya. Jadi tidak enak hidupnya, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita simpan iri hati ini. Mari kita bereskan sama-sama ya. Ayo, bagaimana caranya kita membereskan kalau di antara kita kedapatan dalam perenungan ini. Yuk kita ternyata masih ada virus iri hati tersebut ya. Ayo kita bereskan. Yang pertama, saudara harus tahu dulu bahwa sesungguhnya
Tuhan juga punya rencana yang hebat buat saudara. Ya, kalau saudara tahu Tuhan punya rencana hebat buat saudara, saudara mengejar rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu supaya tergenapi. Saudara nggak akan iri kok. Mungkin ada orang yang berhasil lebih dulu hari ini. It's okay. Ya, buat apa iri? Mungkin di hari ini adalah waktunya Tuhan buat dia. Tapi bukan berarti kita juga nggak akan berakhir. Karena ada rencana Tuhan yang besar buat kita. Tinggal kita juga hidup dalam rancangan Tuhan itu. Maka akan terjadi juga. Haleluya. Jadi itu hal yang pertama ya, lubah pikiran kita dulu ya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita nggak iri apa yang harus kita lakukan. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, apalagi pakai ukuran kita. Wah, saudara, jangan ada itu di antara kita. Haleluya. Ya, kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda. Kita semua diciptakan Tuhan unik. Ya, makanya ya kita nggak boleh juga jadi diri orang lain. Demikian juga orang lain nggak bisa jadi diri kita. Makanya nggak usah suka banding-bandingkan saudara. Ya, apa pencapaian yang sudah orang lain dapatkan, biarlah itu terjadi, kita ikut sukacita saja. Ya, dan biarlah juga kita mengejar apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, jadi stop membanding-bandingkan. Ya, apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, biarlah itu terjadi, tapi biarlah rencana Tuhan juga terjadi dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita nggak iri hati, kita harus bisa belajar mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan kasih. Haleluya. Ya, kalau berkatnya masih seperti ini, it's okay, saudara terkasih dalam Tuhan, tetap mengucap syukur. Ya, sebab segala sesuatu dimulai dari yang kecil akan menjadi besar. Kalau saudara bisa menerima dengan ucapan syukur segala berkat yang Tuhan percayakan dan saudara bisa mengelola dengan baik, saya percaya semuanya itu akan terus bertambah-tambah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, yang keempat, apa yang harus kita kerjakan supaya kita enggak iri? Haleluya, haleluya, haleluya. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Saudara, banyak orang yang iri karena nganggur. Ya, karena dia cuma bisa nonton, melihat. Dia nggak punya pekerjaan. Tapi kalau seseorang ada yang dikerjakan, dilakukan, apalagi kalau hidupnya itu dikerjakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dia bisa melihat ada banyak orang yang di bawah kita. Maka dia tidak akan punya virus iri hati. So, hari ini sibukkan dirimu dengan hal-hal yang positif yang akan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Daripada kerjaannya cuma ngiri, ribut, gosip, dijauhkan Tuhan dari antara kita anak-anak kerajaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang kelima, Pak, tetap nih Pak, hati saya kok setiap kali melihat dia lebih berhasil dari saya hatinya panas ya Pak. Oke, hal yang kelima, saudara berdoa kepada Tuhan. Ya, di saat saudara punya hati yang panas, saudara mulai cenderung mau iri. Berdoa sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Haleluya, jangan malah mencari pembenaran sendiri, tapi serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih hati kita, mengelola ulang hati kita, memberikan shalom, memberikan damai, memberikan sukacita, bahwa Tuhan juga punya rencana yang hebat buat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua, jangan ada yang iri lagi. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk setiap program ini pendengar, kalau di antara kami ada yang sempat kena virus iri hati. Hamba berdoa saat ini cabut semuanya dalam nama Yesus. Kami tahu setiap kami punya porsi, demikian juga kami. Kami tidak mau iri lagi karena kami tahu ada bagian Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Dan bagian itu adalah bagian yang hebat juga. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami bisa meraih seluruh janji Tuhan terjadi. Haleluya, amin.